بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifatul jannah. Dan insyaallah ta'ala malam ini adalah malam yang terakhir dari pembacaan kita dari kitab ini. Walaupun mungkin masih ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebagian dari sifat-sifat syurga itu. Demikian pula keadaan orang-orang yang akan mendapatkannya serta musuh-musuh Ahlus Sunnah yang mereka mendapatkan ancaman kesesatan di dunia dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Namun ya karena waktu yang demikian sempit, demikian pula sebagian dari pasal ini sudah kita sebutkan ya di ta'lim kita di pagi hari ya, seperti pembahasan tentang pasar di dalam surga, demikian pula penjelasan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga, demikian pula kekekalan di dalam surga serta kematian ya yang digiring dalam bentuk domba yang berwarna amlah, yang berwarna abu-abu. Ini semua telah kita jelaskan pula di pembahasan kita di majelis yang lain. Nah, sehingga insyaallah ta'ala malam ini adalah malam yang terakhir. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun fi dzikril khilafi bainan nas hal tahbilu nisa'u ahlil jannati am la. Menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin atau di kalangan para ulama. Apakah wanita-wanita di dalam surga ya, apakah mereka bisa hamil atau tidak? Nah, ya, atau apakah mereka bisa memiliki anak tatkala mereka menghendaki, menginginkan itu? Nah, di sini akan disebutkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Beliau berkata rahimahullah, ya'ni anna al-ulama'a qad ikhtalafu, bahwa para ulama telah berselisih, hal sayakunu bil jannati hamlun wa wiladatun am la. Apakah di dalam surga seseorang atau seorang wanita mengalami kehamilan ya. Demikian pula apakah dia bisa melahirkan atau tidak. Maka para ulama berselisih dalam hal ini.
Fanafahu Tawus wa Ibrahim an-Nakha'i wa Mujahidun min a'immatil ilmi wal hadith. Sebahagian dari para ulama dan ahlul hadith menafikan, meniadakan, seperti Tawus, Ibrahim an-Nakha'i, Mujahid dan yang lainnya dari para ulama. Mereka mengatakan bahwa seseorang dalam surga tidak memiliki anak dan tidak mengharapkan anak. Warawa Abu Razin Al-Uqayli as-sahabiyul masyhur an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan oleh Abu Razin Al-Uqayli, seorang sahabat yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna ahlal jannati la yakunu lahum fiha waladun. Sesungguhnya penduduk surga itu, mereka di dalam surga tidaklah memiliki anak. Mereka tidak memiliki anak. Rawahu anhu al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari secara ta'liq, yaitu tanpa sanad. Wa haka anhu Tirmidzi, dan dihikayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya. Nah, sehingga dari sini menunjukkan apabila hadis ini adalah hadis yang sahih, menunjukkan bahwa ahlul jannah tidak memiliki anak. Berarti tidak ada kehamilan di sana. Berdasarkan riwayat ini. Wa qala Ishaq ibn Ibrahim fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ishaq bin Ibrahim atau Ishaq bin Rahawai, beliau termasuk orang yang berpendapat bahwa juga di dalam surga, penduduk surga tidak akan memiliki anak. Namun ada hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan apabila seorang itu mengharapkan anak, maka hamilnya kemudian melahirkannya, ya, pada saat itu kapan saja dia menginginkan, tidak perlu menunggu sekian bulan, ya, tidak seperti di dunia menunggu 9 bulan terlebih dahulu, masa kehamilan, setelah itu melahirkan. Untuk menunggu dewasanya membutuhkan berapa tahun. Kalau di dalam surga, ya, apabila seorang menghendaki anak, maka pada saat itu dia hamil, saat itu dia melahirkan, saat itu dewasa. Ya, tiba-tiba rambutnya sudah tumbuh semua. Ya, tiba-tiba sudah bisa berjalan pada saat itu. Nah, riwayatnya akan kita sebutkan nanti. Ya. Nah, Ishaq bin Ibrahim mengomentari hadis tersebut, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, idza ishtahal mu'minul walada fil jannati kana fi sa'atin kama yashtahi. Apabila seorang mukmin menginginkan anak di dalam surga, maka dia akan mendapatkannya pada saat itu, sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi kalau penduduk surga menginginkan istrinya, kamu hamil 6 bulan, tiba-tiba 6 bulan. Seperti orang yang di dunia yang sudah hamil dalam keadaan 6 bulan. Kamu melahirkan, tiba-tiba dia melahirkan. Kamu dewasa, anak kamu menjadi dewasa, berumur 8 tahun, tiba-tiba berumur 8 tahun. Itu yang nampak dari hadis ini. Apabila seorang mukmin menghendaki anak. Nah, hadis yang tadi, hadis Abu Razin mengatakan ahlu surga itu tidak punya anak. Hadis ini kok mengatakan jika seorang mukmin menghendaki anak dalam surga, maka pada saat itu sebagaimana yang dia kehendaki. Kata beliau Ishaq bin Rahawai ini, inna dzalika ala sabilil fardhi wat taqdir. Bahwa hadis ini itu hanya menjelaskan kalau seandainya dia mau. Kalau seandainya dia mau. Fa inna ishtiha al-waladi fil jannah ghairu mumkin. Maka sesungguhnya kehendak untuk memiliki anak di dalam surga itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Sehingga kata beliau, hadis ini yang mengatakan apabila seorang mukmin menghendaki anak. Ya. Kalau dia menghendaki. Nah, dan hadis yang pertama mengatakan ahlul jannah tidak akan punya anak. Hadis ini mengatakan kalau mukmin menghendaki, tidak bertentangan.
hanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mukmin menghendaki, dan setelah mereka masuk ke dalam surga tidak terfikirkan oleh mereka, tidak ada keinginan bagi mereka untuk memiliki anak. Begitu. Ya, tidak ada keinginan. Sebab mereka telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada keinginan lagi bagi mereka untuk mempunyai anak. Ini yang ditafsirkan oleh Ishaq bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Wa qad rawa Abu Nu'aim min hadits Sufyan ats-Tsauri an Aban an Abi Siddiq an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri qala. Telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari hadis Sufyan ats-Tsauri, dari Aban, dari Abu Siddiq An-Naji, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ayuladu li ahlil jannah. Dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu ya memiliki anak? Apakah bisa mereka itu melahirkan anak? Fa innal walada min tamamis surur, karena anak itu kan dari kesempurnaan, kesenang-senangan, kegembiraan. Kalau punya anak tentunya harapan lebih senang ya, lebih bangga, lebih nikmat rasanya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am walladzi nafsi biyadihi wa ma huwa illa ka qadri ma yatamanna ahadukum fayakunu hamluhu wa rada'uhu wa syababuhu. Iya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keadaan yang seperti itu, yakni tatkala seorang itu menghendaki anak, melainkan kadarnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh salah seorang kalian dalam surga. Sehingga hamilnya dia, ya, masa menyusuinya dia, dan kepemudaannya tergantung dari angan-angannya, tergantung dari keinginannya. Kalau dia ingin hamilnya 9 bulan, 9 bulan. Dia ingin melahirkan, langsung melahirkan. Nah, tanpa menunggu proses. Ya. Jadi tidak ada proses dari mani, kemudian jadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Itu enggak ada dalam surga. Kapan dia pengen maka diberikan berdasarkan riwayat ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, isnadu hadithi Abi Sa'id ala syartis sahih farijaluhu muhtajjun bihim fihi walakinnahu gharibun jiddan. Ya. Sanad hadisnya Abu Sa'id ini berdasarkan syaratnya sahih. Perawi-perawinya bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Akan tetapi hadis ini aneh sekali, gharibun jiddan. Ya, kalau dikatakan gharibun jiddan, walaupun hadis yang diistilahkan dengan hadis gharib dalam mustalahul hadis itu tidak menunjukkan kelemahan, tapi kalau para ulama menghukumi hadis itu gharibun jiddan, itu mengisyaratkan kepada kelemahan, ada kelemahan yang terdapat dalam riwayat tersebut. Ya, fihi syai'un min ad-dha'af. Ada sesuatu dari kelemahan. Al-Imam Tirmidzi misalnya dalam Jami' At-Tirmidzi, kalau beliau mengatakan hadis ini gharib tanpa ada embel-embel hukum yang lain, beda kalau dia mengatakan hadis ini sahihun gharib, hadis ini hasan sahih gharib, ya, maka ini beda. Tapi kalau dia hanya mengatakan hadis ini gharib, sampai di situ hukumannya. Kebanyakan yang dihukumi seperti itu biasanya hadis tersebut menunjukkan kelemahan. Ya, wa ta'wilu Ishaq fihi nadhar. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun penakwilannya Ishaq bin Rahawai terhadap hadis ini perlu ditinjau kembali, fihi nadhar, perlu ditinjau, yakni dikritik dalam masalah ini. Kenapa? Fa indahu qala, karena Rasulullah mengatakan idza ishtahal mu'minul walada, kalau seorang mukmin itu menghendaki anak dengan menggunakan lafaz idza. Idza artinya apabila, jika. Ya. Lalu beliau mengatakan wa idza lil mutahaqqiqil wuqu'. Kalau idza itu digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang jelas akan terjadi.
Sesuatu yang jelas terjadinya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, jika datang dan akan datang. Ya, akan datang pertolongan Allah itu dan kemenangan. Ya. Jadi kata beliau, kalau disebutkan idza, maka ini untuk sesuatu yang jelas akan terjadi di masa yang akan datang. Walau urida ma dzukira minal ma'na laqala law ishtahal mu'minul walada lakana hamluhu fi sa'ah. Kalaulah sekiranya yang dimaksud ya, yang diinginkan oleh Ishaq bin Rahawai dari makna hadis itu, jika seorang mukmin menghendaki anak dan ternyata seorang kalau masuk ke dalam surga dia tidak akan menghendaki anak. Kalau yang dimaksud seperti itu, tentunya Rasulullah akan mengatakan lau ishtahal mu'minul walada. Kalau seandainya seorang mukmin itu menghendaki anak, lakana hamlu fi sa'ah, maka hamilnya pada saat itu juga. Ya. Maksud beliau bahwa kalau yang dimaksud itu oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang tidak terjadi, ya, namun beliau berandai-andai, beliau tidak menggunakan kata idza, tapi lau. Nah, kenapa kata beliau? Karena kalau idza itu selalu digambarkan atau dikhabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi, memang benar-benar akan terjadi. Ya. Tapi kalau menggunakan kata lau, nah itu belum tentu. Ya. Belum tentu. Lau, seandainya, kalaulah seandainya. Nah itu pengertian lau. Kalau idza, apabila, jika. Nah, kata beliau, fa inna ma la yakunu ahaqqa. Ma la yakunu ahaqqa bi adati law kama anna al mutahaqqiq al wuqu' ahaqqu bi adati idza. Nah. Bahwa sesuatu yang tidak terjadi, ya, ahaqqu bi adati law, itu lebih berhak untuk menggunakan kata law. Karena law itu berandai-andai, seandainya, ya. Dalam artian mungkin, kemungkinan tidak terjadi. Akan tetapi kalau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka dengan menggunakan kata idza. Nah, di dalam hadis ini digunakan kata idza. Idza ishtahal mu'min, jika mukmin itu menghendaki. Idza ishtaha. Nah, berarti kata beliau pendapat Ishaq bin Rahawai ini kurang tepat. Nah, untuk dikatakan bahwa hadis ini hanya berandai-andai saja. Kalau seandainya mukmin itu pengen anak, dan di dalam surga mereka tidak akan menginginkan itu. Ya. Nah, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Namun dibantah oleh pensyarah kitab ini. Ya. Pensyarah kitab ini mengatakan wa aqul inna hadza ghairu lazim. Saya mengatakan ini tidak mesti demikian. Nah, tidak mesti kalau lau itu sesuatu yang tidak terjadi, dan tidak mesti idza itu sesuatu yang terjadi. Tidak mesti. Terkadang idza digunakan terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Sebaliknya lau juga kadang-kadang digunakan terhadap sesuatu yang terjadi. Ya, tertukar-tukar. Fa inna adawati syart qad tata'awar. Kenapa? Karena ya, alat-alat atau bentuk-bentuk syarat yang ada dalam bahasa Arab itu kadang-kadang terganti-ganti. Ya, bisa diganti antara satu dengan yang lain, tukaran, saling pinjam meminjam, saling bergantian. Seperti juga huruf jar. Ada huruf dalam bahasa Arab namanya huruf-huruf jar. Ya, yang kalau dia masuk menjadikan kata itu dikasrah dan yang semisalnya. Misalnya al-baitu, ya. Nah, dimasukkan fi jadi apa? Fil baiti, ya. Yang pernah belajar bahasa Arab insyaallah tahu ya. Fil baiti jadi kasrah gitu. Nah, ini namanya apa? Huruf jar. Nah, huruf jar ini bisa bergantian antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh misalnya ketika disebutkan tentang di mananya Allah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wanita itu menjawab fis samai, fis sama. Dalam surah Tabarak
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aamintum man fis sama." Apa artinya fi? Kalau terjemahan secara harfiah, secara letter-let, fi itu maknanya adalah sesuatu yang di dalam, ya kan? Al-ma'u fil kubi, air itu di dalam gelas. Nah, namun ketika ditempatkan dengan lafaz ini, dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, maka tidak bisa diartikan di dalam. Karena kalau dikatakan Allah itu di dalam langit, berarti langit ini meliputi Allah, dan ini tidak demikian keadaannya. Namun makna dari fi di sini maknanya atau kita artikan dengan pengertian di atas, ala, di atas langit. Karena Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas, bukan di dalam. Nah, jadi huruf-huruf itu bisa bergantian. Nah, demikian pula penggunaan bentuk syarat dalam bahasa Arab. Lalu bisa menempati idza, demikian pula sebaliknya idza bisa menempati au. Wa hadhihi qa'idatun aghlabiyyah, dan ini kaidah secara aghlabiyah, secara umum. Walaysat muttaribah, tapi tidak bersifat mutlak, Ini kaidah ini kebanyakan demikian, tapi tidak bisa disifati secara umum, secara keseluruhan. Nah, secara mutlak. Lalu kata beliau wal akhdhu bi ta'wil ishaq muta'ayyin. Nah, sekarang ada dua riwayat. Yang satu mengatakan ahlul jannah tidak punya anak. Yang satunya lagi mengatakan kalau seorang mukmin menghendaki anak. Sehingga kedua riwayat ini kalau dua-duanya sahih, tentunya harus dicocokkan. Karena perkataan Rasulullah SAW tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, kan begitu. Sehingga harus dikompromikan, dijamakkan antara kedua riwayat tersebut. Nah, pendapat Ishaq inilah yang mesti kita ambil yang benar, bahwa yang dimaksud dengan riwayat yang kedua, apabila seorang mukmin ingin dan ternyata dalam surga mereka tidak menginginkan itu, karena dalam surga mereka tidak memiliki anak. Idza furida anna kullan min hadithi Abi Razin wa hadithi Abi Sa'id sahih, kalaulah dianggap bahwa setiap dari hadisnya Abu Razin, hadisnya Abu Sa'id juga kedua-duanya sahih. Kalau kedua riwayat itu sahih, fa inna hadits Abi Razin nafyul wiladati sharihan. Maka di dalam hadisnya Abu Razin itu menafikan adanya anak secara jelas, sharih. Wa hadits Abi Sa'id allaqaha bi syarti al-ijtihad. Sedangkan hadisnya Abu Sa'id itu digantungkan dengan syarat kalau dia mau. Kalau dia mau. Ternyata dalam surga tidak ada keinginan. Wa qad yakunu al-ijtihad ghaira waqi', dan boleh jadi keinginan itu, kemauan itu tidak terjadi di dalam surga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, alhasil dari sini kita lihat terjadi pertentangan yang cukup sengit dari perdebatan yang terjadi kalangan para ulama. Namun pertentangan itu kembali kepada riwayat ini sebenarnya. Kalau riwayat itu sahih, selesai masalah. Nah, dalam hal ini wallahu a'lam bis-shawab, belum sempat saya mencari kedudukan hadis Abu Sa'id, hadisnya Abu Razin yang mengatakan penduduk surga itu tidak punya anak. Nah, namun secara zahir banyak para ulama yang mensahihkan. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan itu dalam dalam sahihnya walaupun dalam bentuk ta'liq. Nah, sementara hadis Abu Sa'id ini terjadi perselisihan memang. Ada yang melemahkan di kalangan para ulama. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan riwayat tersebut. Walhasil kalau kedua-duanya pun sahih, kalau kedua-duanya sahih, maka itulah hukum yang kita sebutkan tadi, bahwa yang pertama jelas hadis Abu Razin mengatakan penghuni surga tidak punya anak. Yang kedua mengatakan kalau dia mau, dan ternyata penghuni surga tidak menginginkan anak. Wa ammal ladzina qalu bitawaludi fil jannah. Nah, sekarang apa pendapatnya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka akan memiliki anak di dalam surga? Fahtajju bi anna fil jannati kullama yashtahihil insan.
Dalil mereka adalah keumuman firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam surga itu semua ada, apa saja yang dikehendaki oleh manusia semuanya akan diberikan. Nah, jadi berdasarkan keumuman dari ayat tersebut, seperti dalam surah Fussilat ayat 31 Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bahwa bagi kalian akan mendapatkan di dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh diri-diri kalian, dan kalian akan mendapatkan di dalam surga itu apa saja yang kalian inginkan, ya, yang kalian klaim. Aku ingin ini, aku ingin ini, akan diberikan, termasuk anak, karena ayat ini umum. Nah, wa ma'lumun annal badina min a'dhami syahawat lil insan, sedangkan hal yang telah dimaklumi, ya, bahwa yang namanya anak ini termasuk sesuatu yang paling besar hasrat seorang manusia menghendaki itu, kan begitu. Sehingga kalau ada keluarga yang belum dikaruniai anak, ya namanya orang ya sedih juga, ya kan, kan begitu. Kenapa? Karena mereka cemburu melihat yang lainnya kok mereka sudah ngomong anak, ya, mereka dikaruniai anak, ada yang banyak. Nah, ya. Sehingga yang namanya keinginan bagi suatu keluarga untuk memiliki anak itu sangat besar. Nah, sehingga bukan hal yang mustahil kalau mereka juga menghendaki anak di dalam surga sebagai satu bentuk kenikmatan yang ingin mereka rasakan. Kama qala ta'ala, juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa wal banin." Surah Ali Imran ayat 14. Telah dihiasi bagi manusia itu cinta kepada hal-hal yang syahwat. Ya. Nah, syahwat kita senang kepadanya, seperti wanita, istri, demikian pula anak-anak. Nah, jadi mereka berdalil dengan keumuman ayat ini. Apa saja yang diinginkan penghuni surga? Ada. Nah, wa ujibah, lalu dijawab lagi oleh pendapat yang mengatakan tidak punya anak penghuni surga. Jadi seru ini perdebatannya, ya. Wa ujiban hadza, dijawab oleh mereka bi annahu laisa kullu ma yashtahi fid dunya atau laisa kullu ma yushtaha fid dunya yushtaha fil akhirah. Tidak semua sesuatu yang diinginkan di dunia maka diinginkan pula di akhirat. Tidak semua. Ya. Bukan berarti kalau apa-apa yang menjadi hasrat, menjadi keinginan yang kuat, menjadikan kesempurnaan dalam kebahagiaan di dunia, seperti itu pula di akhirat. Belum tentu, kata beliau. Bal ahlul jannah la yashtahuna fiha waladan wala habla. Bahkan penduduk surga mereka tidak menghendaki anak, tidak pula menghendaki adanya kehamilan di dalam surga itu, ya. Maka dijawab bahwa ayat ini umum, dikhususkan dengan hadisnya Abu Razin. Nah, hadis Abu Razin mengatakan ahlul jannah tidak punya anak. Maka ini mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Wa ammal mani'una lil wiladah, maka adapun pendapat yang mengatakan bahwa ahlul jannah tidak punya anak, fahtaju bi umurin katsiratin. Mereka berhujjah dengan berbagai hujjah, dengan hujjah yang banyak. Min hadi antaranya hadits Abi Razin, hadits Abi Razin yang telah kita bacakan tadi. Anna ahlal jannah la yakunu lahum fiha waladun, bahwa penduduk surga mereka tidaklah memiliki anak. Wa annal hamla la yakunu illa ma'al haid wa inzalil mani. Ya. Lalu kata mereka, kenapa tidak ada kehamilan di dalam surga, tidak ada anak di dalam surga? Karena orang hamil itu, ya, selalu disertai dengan haid, iya kan? Nah, ya, ketika berhenti haidnya, menunjukkan bahwa dia akan mengalami masa kehamilan. Demikian pula orang yang hamil itu, ya, akan diawali dengan inzalul mani, mengeluarkan mani. Ada proses begitu, ya kan? Pertemuan antara laki-laki dan istrinya di dalam surga, lalu kemudian terjadi proses mani terus berubah, ya.
nutfah, kemudian menjadi alaqah dan seterusnya. Ada proses. Wa nisaul jannah mutahharat, ya. Sedangkan wanita-wanita surga, mereka itu kan suci minal haidi wan nifas wa kulli qadar. Dan mereka itu tidak pernah mengalami haid, tidak mengalami nifas, dan setiap kotoran-kotoran mereka itu tidak ada, ya. Sehingga kalau dikatakan hamil, ya berarti ada maninya, sedangkan mani itu kotoran, ya. Wal jima'u fil jannah yakunu bighairi inzal. Nah, lalu kata mereka lagi bahwa berjima di dalam surga itu terjadi di antara mereka tanpa ada inzal, jadi tidak mengeluarkan mani. Nah, ya. Maka kalau tidak mengeluarkan mani berarti tidak ada kehamilan. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kama jaa dzalika fi hadiits Sudai bin Ajlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Sudai bin Ajlan Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Mu'jam at-Tabrani min hadits Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Demikian pula dalam Mu'jam at-Tabrani dari hadisnya Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu jami'u ahlul jannah, apakah penduduk surga itu bersetubuh? Ya. Qala dahman, ya. Ini hilang mimnya yang zahir. Nah, pernikahan yang hakiki di dalam surga itu, ya, itulah pernikahan yang asli, yang hakiki, yang penuh kenikmatan. Walakin la mani wala maniyah, tapi dalam surga itu tidak ada mani, ya, jadi tidak menyebabkan inzal, dan tidak ada pula kematian. Maniyah, tidak ada kematian, ya, jadi tidak ada mani. Kalau tidak ada mani berarti apa? Tidak ada kehamilan menurut pendapat ini. Ya, jadi sudah ada dua alasan. Yang pertama hadis Abu Razin, yang kedua bahwa hamil itu kan ada pembukaannya, harus ada maninya, ya. Ya, harus ada haidnya. Kalau berhenti haid berarti menunjukkan tanda hamilnya. Nah, ini kata mereka yang menafikan. Wa ujiban hadza, dijawab lagi sama yang mengatakan bisa ada anak dalam surga. Kata mereka, bi anna nafyal wilada fi hadits Abi Razin wa ishtiratal haid wal inzal fiha innama huwa binisbati lil wiladatil ma'hudati fi hadhihi an-nash'ah. Dijawab lagi bahwa hadis Abu Razin itu yang mengatakan tidak ada anak dalam surga itu, demikian pula persyaratan haid, harus ada mani. Ini kalau memang dinisbahkan adanya kelahiran seperti kelahiran yang kita ketahui di dunia ini, ya. Jadi itu yang dinafikan. Dalam hadis Abu Razin mengatakan ahlul jannah itu tidak punya anak. Maksudnya tidak punya anak yang memiliki proses-proses seperti di dunia. Ada proses bergaul dulu, kemudian mani bertemu dan seterusnya, ada prosesnya, ya. Entah apa sel telur bertemu dengan ovum dan seterusnya, ya. Maka terjadi alaqah, mudghah, kemudian jadi berbentuk, lalu ditiupkan roh, nunggu 9 bulan melahirkan. Nah, ini proses inilah yang didafikan dalam hadis Abi Razin, ya. Nah, karena apa? Lah itu memang keadaannya kalau di dunia. Kalau di dunia harus ada inzal, ada haidnya bagi wanita. Fanafyuha la yastalzimu alla yakuna hunaka wiladatun aslan. Sehingga menafikannya, ya, ditiadakan dalam hadis Abi Razin itu tidak mesti bahwa sama sekali tidak ada anak dalam surga. Nah, sama sekali tidak ada anak dalam surga. Tidak berarti demikian. Kenapa? Li jawazi ayyakuna hunaka wiladatun min nau'in akhar la yushtaratu fiha dzalik. Ya. Karena ada kemungkinan di sana ada proses memiliki anak tapi dari jenis yang lain, prosesnya lain, berbeda dengan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, tidak disyaratkan, ya, memiliki proses seperti apa yang kita ketahui di dunia. Dijawab lagi, ya kan? Jadi masih ini apa? 50%, 50%, 50%, saling adu hujjah. Nah,
Rawal Hakimu an Abi Sahlin qala. Nah, telah diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Sahl. Beliau mengatakan ahluz zayghi yunkiruna hadzal hadits, bahwa ada orang-orang menyimpang mengingkari hadis ini, yakni hadits al-wiladati fil jannah, yaitu hadis ya memiliki anak di dalam surga. Wa qad ruwiya fihi ghairu isnad, padahal telah diriwayatkan bukan hanya satu sanad, tapi ada beberapa jalan. Wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqal. Nah, dan Nabi SAW ditanya tentang itu, maka beliau pun mengatakan yakunu dzalika ala nahwi mimma rawina, bahwa itu terjadi yang seperti itu sebagaimana yang telah kami riwayatkan, kata Abu Sahl ini ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Az-Zukhruf ayat 17, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh jiwa kita dan indah di pandangan mata. Ya. Walaysa bil mustahil ayyashtahiyal mu'minul mumkin min syahwati dunya al-musaffa al-muqarrab al-musallat ala ladzatihi qurrata 'ainin wa thamarata fuadin. Ya, dan bukan hal yang mustahil, kata beliau, seorang mukmin menghendaki sesuatu yang mungkin di dalam surga itu dari apa-apa yang diinginkan oleh syahwatnya, tapi syahwat yang suci, bersih, nggak ada kotorannya, yang dibangun di atas kelezatan-kelezatan, ya, menyejukkan hati, indah di pandangan mata. Nah, demikian pula terasa enak dalam hatinya. Minalladzina an'amallahu alaihim bi azwajin mutahharah, yang mereka dapatkan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat atas mereka dengan istri-istri yang disucikan, ya. Jadi mungkin mereka punya anak, kata pendapat ini, tanpa haid, tanpa mani, ya, tanpa ada proses seperti yang kita ketahui di dunia, ya. Fa'inkil, kalau misalnya ada yang mengatakan fafil hadits annahunna la yahidna wala yanfusna fa aina yakunul walad, ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan tapi kan dalam hadis disebutkan wanita surga itu tidak pernah mengalami haid, tidak pernah nifas, lalu dari mana mendapatkan anak? Orang punya anak kan ada nifasnya kalau melahirkan, kemudian ada haidnya, kan begitu. Qultu, dijawab lagi oleh beliau, al-haidu sababul wiladati al-mumtaddi muddatan bil hamli alal kathrah wal wad'i alaih, ya. Ketahuilah bahwa haid itu sebab kelahiran, ya, yang ada proses panjang, ya, berupa kehamilan, nah, yang juga mengalami proses setelah itu melahirkan. Nah, itu yang seperti itu ada di dunia. Kama anna jami'a maladhid dunya minal masyarib wal mata'im wal malabis ala ma urifa minat ta'ab wan nasab wa ma yaqibuhu kullun minhuma mimma yuhdharu minhu wa yukhafu min awaqibihi, ya. Sama seperti seluruh kelezatan-kelezatan dunia. Semua dari kenikmatan dunia mesti ada capeknya ketika kita ingin mengambilnya, iya kan? Sama. Kita ingin minum harus ada capeknya, kan begitu. Cari uang dulu, cari nafkah dulu, setelah itu dapat uang baru beli minum. Kita ingin makan, sama juga, mesti ada capeknya. Kalau kita lihat dari proses dunia, kan begitu. Berarti sama. Kalau dikatakan bahwa seorang itu tidak punya anak di dalam surga hanya dengan alasan bahwa orang yang punya anak harus ada proses, ya, harus ada mani, harus ada haid dan seterusnya, dan itu kotoran. Maka demikian pula kata beliau, berarti dalam surga nggak ada makanan, nggak ada minuman, karena itu juga ada proses di dunia ini, ya. Orang harus cari nafkah, orang harus berletih-letih, capek. Nah, sedangkan dalil-dalil menunjukkan mereka makan, mereka minum, kan begitu. Pakaian demikian pula, ya. Seseorang butuhkan itu harus disertai ada perasaan capek, letih, ya, dan kemudian diakhiri pula dengan segala sesuatu yang kita menghindar darinya dan kita khawatir dari akibatnya. Nah, itulah
Dunia ya memang namanya dunia, mesti seorang itu merasakan lelah, capek. Nah, dari apa yang mereka rasakan dari kenikmatan. Nah, contoh lain, wa hadhihi khamratud dunya al-muharramah al-mustawliya ala kulli baliyah. Nah, coba perhatikan khamr dunia ini yang hukumnya haram, yang menyebabkan datangnya segala bala, musibah. Nah, qad a'addaha Allah Ta'ala li ahli jannah. Buktinya ternyata di dalam surga Allah telah persiapkan khamr itu ada. Tapi kan beda. Manzu'atul baliyah, muwaffaratul ladzah. Ya, tapi tidak ada bala, tidak mendatangkan musibah, penuh dengan kelezatan, sempurna kelezatannya. Falima la yajuz ayyakuna ala mithlil walad. Nah, kalau yang seperti ini, keadaannya itu tidak seperti di dunia, kenapa tidak boleh yang seperti itu di dalam surga kalau seorang menghendaki anak? Ya, ini cukup kuat juga ini, ya kan? Nah, seakan-akan terbantahkan ini pendapat yang pertama itu, terbantah. Ya. Bahwa kalau seorang menginginkan, apa yang menghalangi? Nah, wa yu'ayyidu kalamu haula, dan lebih menguatkan lagi perkataan mereka ini, ya, kata beliau, annallaha khalaqa hadzal naw'al insani ala arba'ati anha, ya. Menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa dalam surga memungkinkan seorang memiliki anak. Bahwa Allah menciptakan jenis manusia ini, ya, dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Nau'un khuliqa min baini dzakarin wa untha wa huwa aktsarul khalq. Nah, ada satu jenis, satu cara di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, penciptaannya diciptakan dari hasil pertemuan antara laki dan wanita. Ya kan? Hubungan di antara mereka. Kemudian ada proses, akhirnya jadilah anak. Dan ini kebanyakan manusia demikian, ya. Seorang nggak mungkin punya anak kecuali kalau ada proses. Ini kebanyakan. Nah, ya, mesti ada yang seperti itu. Wa nau'un, jenis yang kedua, khuliqa bila dzakarin wala untha. Ada satu jenis manusia yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Kan begitu, tanpa laki, tanpa wanita. Wa huwa Adam alaihi salam, yaitu Adam. Ya. Wa nau'un, ada jenis yang ketiga, khuliqa min untha bila dzakar. Diciptakan dari wanita saja, tanpa bapak. Ya, enggak ada jantannya, enggak ada laki-lakinya. Wa huwa Isa ruhullah, yaitu Isa alaihissalam. Wa kalimatuhu allati alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, kalimat kun yang Allah tiupkan ke Maryam. Nah, jenis yang ketiga. Yang keempat, wa nau'un khuliqa min dzakarin bila unsa. Ya. Ada jenis pula, satu jenis yang diciptakan dari laki-laki tanpa wanita. Ya. Tanpa wanita, tapi dari laki-laki. Siapa itu? Hawa. Nah, Hawa kan belum punya istri, Adam alaihissalam. Wahia anna Hawa. Nah, khalaqaha Allah min dhila'i Adam, yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam. Berarti ada 4 jenis. Ya. Kebanyakan makhluk ya laki, perempuan, terjadi pertemuan. Nah, adapun yang keluar dari keumuman ini, ini yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Allah khususkan, ya, keadaan mereka. Maryam alaihissalam Allah khususkan, ya, memiliki anak tanpa bapak. Allah khususkan Adam alaihissalam memiliki Hawa tanpa ibu. Nah, ya, jadi kalau ada orang sekarang mengklaim hamil tanpa bapak, wah ini dari mana pengkhususan itu? Kamu siapa sampai dikhususkan kamu tidak punya pasangan sampai hamil? Nah, wa ala hadza, maka dibangun di atas ini,
yajuzu an takuna al-wilada fil jannah ala naw'in ghairil ma'hudi fid dunya. Berarti boleh seorang punya anak di dalam surga dengan model atau metode yang tidak kita kenal di dunia ini. La yahtaju ila haid wala inzal. Tidak membutuhkan haid, tidak pula membutuhkan inzal, tidak sampai mengeluarkan mani. Adam alaihissalam, apa ada haidnya Adam? Kan tidak ada. Kok bisa punya anak? Bisa punya Hawa? Ya. Nah, haid munculnya kapan? Hah? Siapa yang tahu? Kapan haidnya itu muncul di kalangan wanita Bani Adam? Ada riwayat yang menyebutkan, kalau tidak salah riwayat Abdullah bin Mas'ud, dimulai dari turunnya Hawa ke muka bumi. Pada saat itu terkena haid. Dia pun mengalami haid. Inna hadza syai'un kataballahu azza wajalla ala banati Adam. Ini sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, bagi kaum Hawa, anak-anak wanita Adam. Namun di zaman Banu Israel, ketika terjadi persaingan, ya, laki-laki sering datang ke tempat ibadah, wanita nggak mau kalah, juga mau sering datang ke tempat, ingin menyaingi laki-laki. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan, ya, semakin bertambah haidnya mereka, sehingga mereka tidak bisa menyaingi laki-laki dalam hal ibadah. Nah, sampai sekarang. Sehingga, ya, bisa saja terjadi itu tanpa, ya, cara-cara yang kita kenal di dunia. Walladzi nurajjihu fi hadzal bab. Nah, sekarang yang kami rajihkan dalam permasalahan ini, ya. Setelah ada perdebatan ini, kata beliau, wallahu a'lamu bis-shawab, ya. Allah yang lebih mengetahui kebenarannya, huwa ma dalla alaihi hadits Abi Razin, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Abu Razin, bahwa penduduk surga tidak punya anak. Fa innahu sharihun fi nafyil wiladah. Karena itu sangat jelas menafikan tidak punya anak. Wa amma haditsu Abi Sa'id fa huwa kama arafta qad 'allaqaha bi syarti al-ijtihad. Adapun haditsnya Abu Sa'id, sebagaimana yang kamu ketahui, itu telah digantungkan dengan syarat, ya, kalau dia berkeinginan, kalau dia berkehendak. Wa huwa la yastalzimu wuqu'al mu'allaq wal mu'allaq alaih. Dan itu tidak mesti terjadi, ya, adanya ketergantungan itu. Kehendak belum tentu terjadi, ya, keinginan punya anak pun belum tentu terjadi. Wa isnaduhu laisa bidzak. Tambah lagi sanadnya hadis Abu Sa'id ini dibicarakan, ya, masih diperbincangkan para ulama. Fa inna ajwada asanidih ma rawahu Tirmidzi wa qad hakama bi gharabatihi. Sesungguhnya sanad yang paling baik yang diriwayatkan dalam hal ini hadis Abu Sa'id adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi sendiri menghukumi riwayat ini gharib, ya, yang menunjukkan kelemahan. Wa annahu la yu'raf illa min hadits Abi Siddiq An-Naji, dan bahwa tidak diketahui jalan hadis ini kecuali dari seorang perawi yang bernama Abu Siddiq An-Naji, wa huwa kadzalika qad taraba lafdhuh. Nah, itu pun lafadznya goncang, ya, terjadi ittirab pada lafadznya. Fataratan yurwa bi lafzi idza ishtahal walad. Terkadang diriwayatkan dengan lafaz idza ishtahal walad, jika seseorang menghendaki anak. Wataratan innahu la yashtahil walad. Kadang diriwayatkan dengan lafaz yang lain, bahwa dia menghendaki anak. Wataratan, dan kadang berubah lagi lafaznya, innar rajula min ahli jannah la yuladu lahu, bahwa seseorang dari penduduk surga dia akan diberikan anak. Terjadi perbedaan lafaz. Ada yang mengatakan kalau dia menghendaki, ada yang mengatakan dia sungguh telah menghendaki. Terjadi perbedaan. Nah, ini menunjukkan kegoncangan, kata beliau. Ya, ala anna al-amra fi haddi dzatihi mumkin wa qudratullahi salihah. Walaupun, kata beliau, ya, keinginan punya anak, asal hukumnya itu mungkin saja terjadi, dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa terjadi apa saja yang Allah kehendaki. Wal qat'u bi wahidin min hadainil qaulain la yumkinu illa bi burhan. Dan untuk memastikan antara salah satu dari dua pendapat ini tidak mungkin kecuali dengan
ya, petunjuk yang jelas, hujah yang meyakinkan, yang qati'ah. Nah, selama tidak ada, ya makanya beliau sendiri tidak terlalu meyakinkan bahwa pasti ini yang rajih, tidak. Ya, beliau sertai dengan wallahu a'lamu bissawab. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ahlul jannah itu tidak punya anak. Tapi kalau dikatakan mungkin, ya mungkin saja terjadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu. Allah Maha Kuasa. Lalu akhirnya beliau menutup perkataan ini dengan mengatakan fal aula huwa tafwidhu fiha ila Allah. Ya. Maka yang paling utama dalam hal ini, serahkan sudah hukumnya kepada Allah. Ya. Ma'a tarjih an-nafi, walaupun saya merajihkan pendapat bahwa penduduk surga tidak mempunyai anak. Wallahu a'lamu bissawab. Maka dengan demikian pula kita telah menyelesaikan bacaan kita dari kitab Syarhun Nuniyah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan insyaallah taala memberikan banyak manfaat kepada kita dan mendorong kita untuk semakin memperbanyak amalan. Ya, tidaklah kita menyebutkan tentang sifat surga, keindahan bidadari, kecantikannya, walaupun ada yang disensor, ya. Namun semata-mata yang kita inginkan adalah targhib, ya, untuk mendorong kita untuk beramal, menginginkan yang lebih sempurna, nah, daripada kehidupan dunia ini yang fana, yang akan sirna. Nah, sehingga kita pun terdorong untuk senantiasa beramal dan beramal, tidak menjadi orang-orang yang lemah dan malas di dalam beramal sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.